Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang teorema Pitagoras ya. Lebih lanjut lagi, kita akan mempelajari tentang triple Pitagoras dan juga sudut khusus pada segitiga siku-siku yang nanti akan dikaitkan dengan teorema Pitagoras. Yuk langsung aja yuk kita ke triple Pitagoras. Baik di sini ya, ada yang namanya triple Pitagoras. Ada 4 macam tipe nih. Tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe keempat. Nah, tipe-tipe masing ini yang warna biru-biru ini adalah tipe yang permulaan. Dan yang di bawahnya adalah kelipatannya. Kalau kalian perhatikan dari tipe 1, maka kita akan menemukan 3, 4, dan 5. Sisi dengan ukuran 3 dan 4 ini merupakan sisi yang ada pada misalkan tegak ataupun alasnya. Kemudian yang paling besar ukurannya dia merupakan sisi miringnya seperti itu. Nah, berikut juga dengan tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe keempat. Bisa kalian cermati dulu ya untuk slide yang ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam pada ini ya, coret-coretan ya. Ustazah Kiki akan bukakan whiteboardnya. Kita akan mempelajari bagaimana triple Pitagoras itu ya. Nah, di kelas-kelas sebelumnya sebetulnya sudah diajarkan ya namanya triple Pitagoras itu ya. Mungkin ya. Nah, kita lebih bahas lebih lanjut. Baik, triple Pitagoras. Ada berapa tipe? Ada 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu 3, 4, dan 5. Tipe yang kedua ada apa? 5, 12, 13. Tipe yang ketiga yaitu ada juga 7, 24, dan 25. Sedangkan tipe yang terakhir itu yaitu yang keempat itu ada 8, 15, dan 17. Nah, kalau kalian cermati pada bagian akhirnya seperti ini, ya kan? Nah, di sini adalah sisi ukuran yang paling panjang. Sedangkan sisi-sisi ini yang kita sebut namanya adalah hipotenusa. Ini ya. Jadi sisi-sisi yang panjang ini dia jadi sisi miringnya. Kalau boleh diambil satu macam segitiga siku-siku seperti ini ya, misalkan ya. Ini siku-sikunya, maka jika kita berbicara 3, 4, 5 bisa jadi 3 di sini, 4 di sini, yang 5 harus di sini. Atau ketika kita berbicara yang lainnya, ukuran lainnya, semisal 8, ada 15 dan ada 17 seperti itu. Jadi yang paling panjang itu adalah sisi miringnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada juga sudut khusus pada teorema Pitagoras gitu ya. Yang tipe pertama, Ustazah akan jelaskan langsung di sini saja ya. Jadi ada segitiga siku-siku yang mana dia memiliki ukuran sudutnya itu yang di sini adalah 45, di sini 45, dan yang di sini adalah 90. Seperti itu. Nah, masing-masing sudut ini ternyata memiliki ukuran yang unik ya. Kalau yang di depannya sudut 45, kita tarik garis ke sini ya, sama yang ke sana ya. Nah, itu dia ukurannya adalah A. Nah, sehingga ini A, ini A. Bagaimana jadinya di depannya sudut 90? Itu dia berukuran A akar 2. Nah, kalau kalian bingung langsung aja ya kita ke contoh soal ya, agar lebih memahaminya. Seperti itu. Baik, contoh soal. Diketahui yang pertama ya, ada segitiga siku-siku. Nah, ada beberapa informasi tambahan ya. Karena di sini itu ukurannya A dan ukurannya A, maka segitiga siku-siku ini juga termasuk segitiga apa?
siku-siku sama kaki, betul sekali. Jadi misalkan di contoh soalnya nih ya, contoh soalnya ini ternyata segitiga siku-sikunya itu sama kaki, seperti itu. Nah, misalkan ini ya, gini ya, caranya ya. Sret. Ini ada tulisannya seperti ini. Jadi, tidak perlu memberikan sudut 45 derajat, kalian sudah paham bahwa ini 45 dan 45. Nah, sedangkan ukuran yang diketahui adalah sisi miringnya, misalkan adalah 10 cm. Lalu bagaimana penjelasannya? Baik, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti itu ya kan? Kan pasti ditanya tuh, yang lainnya itu berapa gitu kan ya? Yaitu yang ini, misalkan Ustazah kasih X1, yang di sini juga ada X1 ya, atau X2. Kebetulan karena sama, boleh deh cuman X aja, nggak pakai 1 dan 2 gitu ya. Jadi sama-sama X-nya. Bagaimana cara mencari X? Seperti itu. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu di sini ya. Kalau kalian perhatikan, nah, di 10 cm itu sebetulnya dia ukurannya sama seperti apa sih kalau di sudut apa ukuran yang di sebelah sini patokannya? Ya, betul sekali yang sisi miring ini ya, yang mirip ya dengan 10 cm ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menuliskan bahwa apa? Bahwa kenyataannya bahwa seperti ini ya, titik 2 A akar 2 ternyata itu sama dengan 10 cm gitu. Untuk perhitungan kalian tidak usah menggunakan cm, tidak apa-apa ya. Sedangkan A akar 2 itu memiliki arti A dikali akar 2 sama dengan 10. Sehingga A-nya seperti apa? Kita boleh pindah ruas ya, pindah ruas ya, pindah ruas. Kalau pindah ruas jadinya seperti apa? Betul sekali, kalau kali dia jadi bagi. 10 dibagi akar 2. Bagaimana caranya menyederhanakan akar 2 gitu ya kan? Nah, Ustazah akan jelaskan di bagian bawah sini ya untuk 10 akar 2. Bagaimana bentuk sederhananya? Maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Sehingga menjadi berapa? 10 kali akar 2 menjadi 10 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2. Sedangkan 10 dibagi 2 berapa? 5 dan di sini akar 2-nya tetap. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa bentuk sederhana dari A-nya itu adalah apa? 5 akar 2. Sehingga kita bisa tahu dong jawabannya ya. Yang mana? Yang ini nih ya, yang di sini dan yang di sini. Berapakah jawabannya? Betul sekali, 5 akar 2. Di sini juga 5 akar 2. Ini hitung-hitungan saja ya yang di bawah ini ya. Jadinya tidak merupakan jawaban. Nah, ini hitung-hitungan untuk menyederhanakan seperti itu. Kok bisa sih disederhanakan? Iya kan kalau 10 ini ya kan, kita bagi dengan 2 kan ini 1, ini 5. Seperti itu. Jadi sisanya 5 akar 2. Itu sama dengan A. Baik, kita langsung saja ya ke segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua, dia memiliki ciri-ciri bukan segitiga siku-siku sama kaki, tapi dia itu lebih mengarah ke segitiga yang satunya itu landai, seperti ini ya. Nah, di sini sudutnya yang harus kalian pahami ada 30, ada 60 dan ada 90 seperti ini ya. Nah, untuk masing-masingnya misalkan nih, Ustazah pakai warna merah dulu ya. Nah, warna merah di sini. Nah, ya kan? Nah, di sini sebetulnya kalau warna merah ya kan? Di sini itu memiliki ukuran yang sama kayak A. Gitu. Sama kayak A. Sedangkan nanti yang di depannya sudut 60 bagaimana? Kita pakai warna hijau mungkin ya di sini ya. Nah, yang di depannya sudut 60 berapa kira-kira? Itu adalah A akar 3. Selanjutnya yang di depannya sudut 90 ya, Ustazah pakai warna biru gini ya kan. Nah, dia itu sama kayak 2 kali A atau 2A. Nah, langsung aja nih kita ke contoh soal. Itu ya. Contoh soal. Kalau tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Nah, contoh soal yang kedua.
ada segitiganya Ustazah balik deh seperti ini. Nah, seret gitu ya. Nah, kemudian yang diketahui itu adalah sudut 30-nya. Sudut 30-nya ada di sini. Nah, sudut 30. Kemudian dan juga ukuran sisi yang di sini yang berhadapan dengan sudut lainnya itu ukurannya 6. Nah, bagaimana cara mencari misalkan nih ya, sisi miringnya dan juga sisi tegaknya. Nah, ini bagaimana nih untuk mencarinya? Baik, langsung kita simak ya penjelasannya ya. Nah, kalau kita perhatikan tuh ya, eh dari segitiganya di sini 30. Nah, berarti sudut yang lainnya berapa dong? Yang ini pastinya 90 ya, yang pastinya ini 90. Nah, yang lainnya berarti 60. Oh ternyata yang di depannya sudut 60 itu adalah 6. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ternyata 6 ya guys. Nah, 6. Nah, 6 ini ya, kalau kita samakan dengan yang di sini, yang di segitiga samping ini, dia di depannya sudut 60 kan? Itu apa? Sama kayak apa? 2A, A atau A akar 3? Ya, betul sekali. A akar 3 ya. Jadi kita samakan sehingga sama seperti tadi bahwa kesimpulannya itu kita bisa tuliskan di sini ya. Kesimpulannya. Kesimpulan bahwa misalkan gini ya. Ini A akar 3 itu ternyata sama dengan 6 gitu ya. A akar 3 itu sama tadi ya, artinya A kali akar 3 sama dengan 6. Kalau kita mau cari A maka boleh dipindah ruas siapa? Akar 3-nya gitu ya. Karena dia kali maka dia akan menjadi pembagian 6 bagi akar 3 seperti itu. Sama seperti tadi caranya untuk menyederhanakan di sini ya. Berarti, 6 akar 3 itu dikali dengan akar 3 per akar 3 ya. Sama dengan 6 kali akar 3, 6 akar 3 per akar 3 kali akar 3. Hasilnya adalah berapa? 3 ya. 3 ya, ini tadi kecoret. Nah, hasilnya adalah 3. Boleh nggak sih kita coret-coret? Boleh. Nah, 6 dibagi 3 sama 3 dibagi 3. Hasilnya adalah ini 1, ini 2. Sehingga hasil akhirnya 2 akar 3. Oh, berarti kalau kita balik ke soal yang tadi, perhitungan 6 per akar 3 sama dengan kita bisa A-nya sama dengan 2 akar 3. Nah, yang sama-sama A tuh di posisi mana sih posisinya yang sama-sama A? A ini ya, A ini ya. A itu sama seperti yang ini. Nah, dia di depannya sudut 30. Nah, yang ini ya kan. Nah, mana sih yang di depannya sudut 30? Nah, kita tarik garis ya. Sret, gitu. Oh, ternyata di sini adalah 2 akar 3. Lalu bagaimana yang di depannya sudut 90? Gitu kan ya. Yang di depannya sudut 90 bagaimana? Berarti karena dia itu sama kayak 2A, sama seperti ini, maka kita cari aja gitu kan ya. Kalau kita tahu A-nya 2 akar 3, maka 2 dikali A, seperti itu kan ya. 2 kali A, maka 2 dikali 2, seperti itu ya. Nah ini, 2 dikali 2 akar 3 berapa? 2 kali 2 4 akar 3. Sehingga balik lagi ya ke jawabannya di sini menjadi 4 akar 3. Insya Allah seperti itu ya dari Ustazah Kiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian bisa cermati lagi dari contoh yang kedua. Ini kan ya. Contoh yang pertama tadi. Boleh di pause juga. Dan yang triple Pitagoras ini tadi ya. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang sangat bermanfaat ya bagi kalian untuk menyelesaikan soal-soal dari Pitagoras. Insya Allah itu sekian dari Ustazah Kiki. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan hanya milik Ustazah dan kelebihan hanya milik Allah. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, semoga berkah ilmunya.